Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 2892150108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi syariah, Islam dan syariah, Islam dan syariah Islam. Sebelum mengetahui ekonomi syariah, kita harus mengetahui apa itu Islam dan juga apa itu syariah. Islam karena ekonomi syariah akan membawa kita mengaitkan dengan ekonomi dalam syariat Islam. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar-dasar ajaran agama Islam ada beberapa macam, yaitu diantaranya adalah akidah, syariah, dan akhlak. Hukum dalam Islam disebut juga hukum syara, yaitu hukum yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 2892150108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Islam dan syariah Islam. Sebelum mengetahui ekonomi syariah, kita harus mengetahui apa itu Islam dan juga apa itu syariah Islam. Karena ekonomi syariah akan membawa kita mengaitkan dengan ekonomi-ekonomi dalam syariat Islam. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar-dasar ajaran agama Islam ada beberapa macam, yaitu diantaranya ada akidah, syariah, dan akhlak. Hukum dalam Islam disebut juga hukum syara, yaitu hukum yang Allah buat untuk mengatur perbuatan manusia di dalam mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Hukum Islam memiliki 3 syarat. Yang pertama, menyucikan jiwa, menegakkan keadilan jiwa di masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Sistem ekonomi konvensional terdiri atas 2 sistem ekonomi, yaitu kapitalis dan sosialis. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu bebas memiliki hartanya sendiri atau perorangan memiliki hak mutlak atas hartanya sendiri dari apa yang dirinya telah dapatkan dan tidak dapatkan. Siapapun boleh melarangnya. Ada pula karakteristik sistem kapitalisme sebagai berikut. Ekspansi kekayaan yang dipercepat dan diproduksi yang maksimal, serta pemenuhan keinginan menurut referensi individual merupakan suatu yang esensial bagi kesejahteraan manusia. Kebebasan individu yang tidak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan pengelolaan kekayaan pribadi merupakan hal yang sangat penting bagi inisiatif individu-individu, ditambah dengan pengambilan keputusan yang didesentralisasikan dalam suatu pasar yang kompetitif merupakan syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum. Dalam alokasi sumber daya ekonomi tidak mengakui pentingnya peranan pemerintah dan peranan kolektif oleh masyarakat, baik dalam efisiensi alokasi maupun pemerataan distributif. Melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu yang secara otomatis akan melayani kepentingan sosial. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis adalah setiap individu menganggap pihak yang paling mengetahui hal yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kebebasan penuh yang dimiliki oleh setiap individu, penentuan keseimbangan dalam perekonomian sepenuhnya diserahkan pada proses mekanisme harga pasar, meminimalisasikan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dampak sistem ekonomi kapitalis. Dampak positifnya adalah setiap individu melakukan aktivitas ekonomi dengan signifikan dan melakukan aktivitas ekonomi dengan efektif dan paling efisien. Persaingan bebas yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis akan mewujudkan produksi harga di tingkat yang wajar dan rasional, mendorong motivasi pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi terbaiknya. Adapun dampak negatif dari sistem ekonomi kapitalis yaitu
Penumpukan harta pada suatu kelompok tertentu. Individualisme mengakibatkan ketidakpedulian pada individu yang lain, atau kelompok yang lain menimbulkan distorsi pada nilai-nilai moral. Timbulnya pertentangan antara individu atau kelompok disebabkan karena ketimpangan kekayaan yang tidak merata. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis memiliki ciri-ciri kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara dan tidak ada individu yang boleh mengakui harta tersebut. Karena harta tersebut milik bersama, setiap individu memiliki kesamaan dan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Disiplin politik yang tegas dan keras karena sistem tersebut menganut sistem komando. Setiap warga negara dipenuhi kebutuhannya karena pengusahaan kekayaan secara mutlak dipegang oleh negara. Proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara tanpa memberikan kesempatan pada swasta untuk mengelolanya. Posisi tawar-menawar antar individu sangat terbatas karena kunci utama perekonomian sangat terbatas. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. Adapun dampak positifnya, nasib kaum rumah tangga dan kaum marginal sangat diperhatikan oleh ekonomi sosial. Nasib kaum rumah Tidak adanya pengangguran karena tujuan utama dalam ekonomi sosialis adalah pemerataan kesempatan. Terciptanya kemakmuran yang merata karena adanya kesempatan yang sama. Adapun dampak negatifnya menghilangkan kebebasan dan berkreasi setiap warga negaranya karena setiap sistem tersebut menganut sistem komando. Kepemilikan atas individu tidak diakui karena setiap harta dikuasai oleh negara. Mereka menganggap bahwa tidak ada gunanya bekerja keras karena setiap penghasilan yang mereka dapatkan akan dikuasai oleh negara. Setiap penghasilan yang mereka dapatkan, penguasaan harta oleh negara mengakibatkan penumpukan harta dan modal pada kelompok penguasa. Dalam hal ini, terjadi kesenjangan antara masyarakat dan kelompok penguasa dalam perekonomian, sehingga masyarakat hanya menerima apa yang diberikan oleh negara. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.